Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rabani dengan NIM 122405091. Saya mahasiswa jurnalistik kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi jurnalistik. Langsung saja yang pertama, yakni ada teori hierarki pengaruh isi media, di mana teori ini tuh adalah konsep yang dikemukakan oleh Pamela J. Shoemaker dan juga Stephen D. Rees yang menjelaskan bagaimana pengaruh internal dan juga eksternal media mempengaruhi isi media. Lalu teori ini juga terdiri dari 5 level yang mempengaruhi isi media. Mulai dari level individu, yakni pengaruh individunya seperti pekerja media kayak wartawan, reporter, redaktur, dan juga lain-lainnya itu mempengaruhi isi media melalui pengetahuan, pengalaman, dan juga karakteristik pribadi mereka. Lalu ada level rutinitas media, kegiatan level rutinitas media, di mana kegiatan rutin media seperti produser dan juga standar operasional yang mempengaruhi isi media. Lalu ada level organisasi media, di mana kebijakan dan budaya organisasi media yang mempengaruhi isi media, seperti visi, misi, dan juga kepentingan pemilik media. Lalu ada level ekstra media, di mana faktor luar media yang mempengaruhi isi media seperti iklan, lalu juga ada pemerintah dan juga organisasi masyarakat. Lalu yang terakhir ada level ideologi, di mana ideologi dan nilai-nilai yang mempengaruhi isi media seperti kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan juga kepentingan sosial. Lalu yang kedua ada teori fenomenologi, di mana teori fenomenologi ini memfokuskan pada bagaimana jurnalis mengalami dan juga memahami pengalaman dalam proses pengumpulan dan juga penyajian berita. Lalu yang ketiga ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Eh, Lalu teori ini tuh dipopulerkan oleh Everett Rogers, di mana Rogers ini mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi ini dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Lalu yang keempat, ada analisis framing. Teori analisis framing ini melibatkan penilaian bagaimana media massa itu mempresentasikan berita dan juga bagaimana berita tersebut dapat dipahami oleh khalayak ramai atau audiens. Lalu yang kelima ada teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial ini adalah konsep yang menjelaskan bagaimana realitas sosial diciptakan melalui proses sosial, melalui interaksi dan juga tindakan antar individu. Teori ini juga berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas seperti itu. Lalu yang keenam, ada teori penerimaan aktif. Teori penerimaan aktif ini adalah konsep yang menjelaskan bagaimana makna pesan diolah dan dikonstruksikan oleh penerima pesan atau komunikan. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa penerima pesan itu nggak hanya menerima pesan yang disampaikan oleh si pengirim, tapi juga secara aktif mereka memproses dan juga menciptakan makna berdasarkan proses dalam mengonsumsi konten media. Lalu yang ketujuh ada teori pengharapan nilai atau value expectancy theory, di mana komunikasi massa ini yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya, lalu dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini juga mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Lalu yang kedelapan ada teori imperialisme budaya atau cultural imperialism theory, di mana teori ini tuh menjelaskan bagaimana negara-negara barat memiliki pengaruh besar dan mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat di negara-negara non-barat melalui media massa dan juga industri budaya mereka. Lalu yang kesembilan, ada teori persamaan media. Teori persamaan media ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang secara tidak sadar merespon media seolah media tersebut tuh memiliki kepribadian seperti manusia. Lalu yang ke-10 ada teori determinism teknologi, di mana teori ini tuh menjelaskan bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi masyarakat dan juga budaya. Lalu teori ini juga berpendapat bahwa teknologi memiliki kekuatan yang signifikan dalam mengatur masyarakat dan budaya. Teknologi dipandang sebagai kekuatan yang dapat membentuk cara berpikir dan perilaku individu. Lalu yang ke-11 ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini teori yang menjelaskan bagaimana negara-negara yang terpinggir
atau seperti negara-negara berkembang, itu perekonomiannya yang sangat bergantung pada negara-negara inti seperti negara maju. Jadi banyak negara-negara berkembang yang perekonomiannya itu mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari siklus perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif. Lalu ada teori perbedaan individual atau individual difference theory. Dalam komunikasi ini, teori menjelaskan bagaimana individu itu berbeda dalam menerima dan memproses apa pesan yang disampaikan oleh media massa. Teori ini berpendapat bahwa individu-individu memiliki perbedaan psikologis yang signifikan dan mempengaruhi cara mereka menerima dan memproses pesan yang disampaikan oleh media massa. Teori ini juga berpendapat bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa ditangkap individu sesuai dengan karakteristik dan keinginan berbeda terhadap media karena dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis individual masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada teori peluru magis atau magic bullet theory, di mana media massa itu dianggap memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi perilaku publik secara langsung dan intensif. Lalu yang ke-14 ada teori proses seleksi, di mana publik itu cenderung memilih pesan media yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mengabaikan pesan yang bertentangan. Lalu yang ke-15 ada teori pembelajaran sosial di mana pemirsa meniru perilaku yang mereka lihat di media melalui proses pembelajaran observasional seperti itu. Lalu yang ke-16 ada teori difusi inovasi. Di mana kalau di difusi inovasi ini media itu membantu menyebarkan inovasi seperti tadi atau ide-ide kepada publik, mempengaruhi adopsi dan juga penolakannya seperti itu. Lalu yang ke-17 ada teori kultivasi, di mana ini lebih mengkerucut ke televisi, di mana televisi itu mempengaruhi pandangan penonton tentang realitas sosial melalui konten yang terus-menerus ditayangkan. Lalu yang ke-18 ada teori langkah atau step flow theory. Pengaruh media berlangsung melalui tahapan, termasuk pengaruh pemimpin opini dalam menyampaikan informasi kepada publik. Lalu yang ke-19 ada teori penggunaan dan pemenuhan use and gratification theory. Ya, ini publik itu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Lalu yang ke-20 ada teori kritis atau critical theory yang menyoroti distribusi kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana media dapat menciptakan simbol dan citra yang mendominasi atau menindas kelompok. Lalu yang ke-21 ada teori spiral keheningan atau spiral of silent theory, yakni individu cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika mereka tuh merasa berada di luar opini mayoritas untuk menghindari isolasi sosial seperti itu. Lalu ada teori agenda setting, di mana media itu memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu apa aja yang dianggap penting oleh publik dengan menonjolkan topik tertentu. Lalu ada teori framing juga, di mana media itu tidak hanya menetapkan agenda, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu melalui penyajian dan pengkategorian berita tersebut. Lalu yang ke-24 ada libertarian teori, di mana pers berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan alat untuk mencari kebenaran. Lalu juga tidak sebagai alat propaganda negara seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ke-25, yakni ada authoritarian teori, di mana media di bawah kontrol pemerintah untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara seiring membatasnya kebebasan pers seperti itu. Mungkin itu dia 25 teori 25 teori yang teori komunikasi jurnalistik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.